Perkenalkan, nama saya Angelina Simbolon dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang penulisan dan kegunaan tanda baca, yaitu terdiri dari tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, dan tanda penghubung. Baiklah, saya akan membahas yang pertama, yaitu tanda titik. Tanda titik digunakan pada kalimat pernyataan. Contohnya, dia duduk di sana. Dan pada akhir kalimat kita menggunakan tanda titik. Tanda titik juga tidak dipakai dalam penulisan angka atau huruf yang sudah menggunakan tanda kurung. Contohnya, 1, tanda kurung, identitas nasional. Tanda titik juga dipakai dalam penulisan angka atau huruf dalam sebuah daftar. Contohnya, A titik bahasa Indonesia. Selanjutnya, tanda titik juga tidak dipakai dalam penomoran digital yang lebih dari satu angka. Contohnya, 1.1 digital. Tanda titik juga tidak dipakai dalam angka terakhir dalam penomoran derek digital yang lebih dari satu dalam judul, tabel, grafik, dan gambar. Contohnya, tabel 1, kondisi kebahasaan Indonesia. Tanda titik juga digunakan dalam pembuatan daftar pustaka. Saya biasanya menyebutnya dengan na, ta, ju, ko, pe, yaitu ada nama, tahun, judul, kota, dan nama penerbit. Dalam penggunaan waktu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka. Contohnya, 01, 35, 20 jam, artinya 1 jam 35 menit 20 detik. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka ribuan yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Yang 13.000-nya itu adalah 13.000. Tanda titik juga dipakai dalam penggunaan angka ribuan yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, dia lahir di Bandung tahun 1956. Titik. Pada saat pembuatan judul, tanda titik juga tidak digunakan. Contohnya yaitu gambar 3 alat ucap manusia. Tanda titik juga tidak dipakai di belakang alat penerima surat dan pengirim surat, serta juga dalam penulisan tanggal surat. Contohnya yaitu 21 April 2013 dan Jakarta 15 Mei 2013. Selanjutnya saya akan membahas tentang tanda koma. Tanda koma biasanya sering kita jumpai dalam penulisan perincian dan pembilangan. Contohnya 1, 2, dan 3, sampai ke bilangan berikutnya. Tanda koma juga sering kita jumpai saat penggunaan tanda penghubung, itu pada saat sebelum menggunakan tanda penghubung. Contoh kata penghubung itu seperti tetapi dan melainkan. Contoh kalimatnya adalah ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Tanda koma juga dapat kita pakai di belakang kata sesudah kata penghubung atau kalimat penghubung. Contohnya, jadi, dengan demikian, kita lanjutkan kalimat yang akan kita buat seterusnya. Tanda koma juga dipakai sebelum kata tanda seru. Contohnya, oh, begitu. Ini pada akhir kalimat menggunakan tanda seru. Tanda seru juga digunakan untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Namun sebaliknya, jika pada kalimat yang mendahulukan induk kalimat baru anak kalimat, maka tidak akan menggunakan tanda koma. Contohnya,
Saya akan datang kalau saya diundang. Tanda koma juga digunakan dalam pemisahan petikan langsung dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, koma, menggunakan tanda petik, kita harus berbagi, tanda petik. Tanda koma tidak dipakai dalam penulisan suatu kalimat yang menyuruh atau memerintah, dan juga pada kalimat yang memiliki atau yang berupa tanda tanya. Tanda koma juga sering kita temui pada saat penulisan nama, alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan juga nama, tempat, dan wilayah. Tanda koma juga digunakan pada saat penulisan daftar pustaka yang susunannya dibalik. Contohnya yaitu Gunawan, Ilham 1984. Kamus Politik Internasional Jakarta, Carey Agung. Tanda koma juga sering digunakan pada catatan akhir. Tanda koma juga digunakan untuk mengapit keterangan-keterangan tambahan. Tanda koma juga sering kita gunakan pada saat penulisan nama atau gelar. Contohnya yaitu Nyonya Khadijah, MH. Tanda koma juga sering kita lihat di belakang keterangan pada awal kalimat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma biasanya digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, hari sudah mulai malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Tanda titik koma juga digunakan untuk akhir pemerincian yang berupa klausa. Contohnya, syarat penerimaan pegawai 1. WNI, titik koma, 2. Berijazah sarjana. Tanda titik 2 juga sering kita temui pada saat pemerincian kata-kata yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pena, titik koma, baju, kaos, titik koma, apel, jeruk. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu bagian daripada penggunaan tanda titik 2. Tanda titik 2 biasanya digunakan di akhir suatu pernyataan yang lengkap yang disertai dengan sebuah penjelasan. Contohnya, ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup atau mati. Biasanya, tanda titik 2 tidak digunakan untuk pemerincian atau penjelasan yang merupakan pelengkap yang mengakhiri suatu pernyataan. Tanda titik 2 dipakai juga untuk sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, ketua, titik 2, Ahmad. Selanjutnya, tanda titik 2 juga sering kita dapati pada saat penulisan naskah drama, yaitu pada saat penulisan nama tokoh dalam suatu percakapan. Contohnya, ibu, titik 2, bawa koper ini nak. Amir, titik 2, baik bu. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang penggunaan tanda penghubung. Tanda penghubung sering kita gunakan untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda penghubung juga sering kita gunakan untuk menghubungkan atau menyambungkan unsur ulang. Contohnya, anak, tanda penghubung anak. Ada juga yang contohnya sama, tanda penghubung sama. Kata penghubung juga dapat digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun, serta huruf yang bentuknya dieja.
Contohnya yaitu menunjukkan tanggal kelahiran. Seperti 19, tanda penghubung 8, tanda penghubung 2001. Sedangkan nama, contohnya nama saya sendiri, yaitu E, tanda penghubung, N, tanda penghubung, J, tanda penghubung, E, tanda penghubung, L, tanda penghubung, I, tanda penghubung, N, tanda penghubung, A. Tanda penghubung juga dapat digunakan untuk merangkai. Contohnya ke, tanda penghubung 2. Tanda penghubung juga dapat digunakan untuk angka yang berakhiran an. Contohnya tahun 1950, tanda penghubung an. Tanda penghubung juga dapat digunakan untuk singkatan yang menggunakan huruf kapital. Contohnya sinar, tanda penghubung X. Tanda penghubung juga dapat digunakan untuk memperjelas sebuah kata maupun ungkapan. Contohnya ber, tanda penghubung evolusi. Tanda penghubung juga dapat digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Contohnya di backup, yaitu cara penulisannya di back, tanda penghubung up. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah atau ungkapan-ungkapan saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.